Imam untuk Anisa bab 4. Saat selesai makan, imam yang tidak ingin merepotkan Anisa itu membereskan piring bekas makan dan membawanya ke dapur. Namun ia terkejut saat melihat Anisa sedang makan di pojokan dapur. Anisa yang tidak sadar bahwa imam sedang melihatnya pun tak menoleh. Ia tetap makan dengan lahap karena lelah setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. Imam langsung mundur perlahan. Ia bersembunyi sambil memperhatikan Anisa yang terlihat seperti orang kelaparan dan lelah itu. Bagaimana tidak? Ia yang biasa hidup santai dan selalu dilayani, kini harus bekerja keras membereskan rumah orang lain. Rumah yang sudah beberapa hari tidak dibereskan karena ART-nya berhenti itu pun cukup berantakan. Sehingga malam hari Anisa baru selesai dan baru sempat makan. Ya Tuhan, kasihan sekali dia, batin imam. Ia tak tega melihatnya. Seandainya imam tahu bahwa Anisa belum makan, sudah pasti ia akan mengajak gadis itu makan bersama. Mana mungkin imam membiarkan ia makan di pojokan seperti itu. Akhirnya imam pun mengurungkan niatnya. Ia membawa kembali piring itu ke meja makan karena takut Anisa malu. Imam duduk di sana sambil merenung. Ia mengingat bagaimana cerianya Anisa dulu. Tetapi kini berbeda 180 derajat. Ia jauh lebih serius dan pendiam. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantunya? Batin imam. Ia sangat gelisah meski selama ini selalu risih, tetapi sikap Anisa yang suka genit terhadap imam itu mampu mengalihkan perhatiannya. Sehingga Anisa cukup berkesan di hati imam. Meski mungkin kesan awal yang kurang baik. Setelah mendengar suara Anisa sedang mencuci piring, barulah imam pergi ke dapur kembali. Kamu baru makan? Tanya imam pura-pura tidak tahu. Iya pak, baru lapar, sahut Anisa. Ia tidak ingin dikasihani. Lain kali jangan sampai telat makan, dan kamu boleh makan di meja makan. Nasihat imam sambil menaruh piring di samping sink, tempat cuci piring. Maaf pak, saya tidak berani, itu tidak sopan, jawab Anisa. Imam menghembuskan napas. Nis, saya pikir ada yang beda dari kamu. Apa kamu gak bisa bersikap biasa saja? Tanya imam. Ia sudah tidak tahan melihat sikap Anisa seperti itu. Sesuatu tidak selamanya bisa sama, Pak. Pasti akan ada perubahan. Lagi pula saya kan kerja di sini. Apalagi Bapak dosen. Jadi saya harus menghormati Bapak. Jawab Anisa. Ia yang hanya mencuci 2 piring pun sudah selesai. Anisa mengelap tangannya kemudian pamit pada imam. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, mau mengerjakan skripsi. Ucap Anisa, kemudian ia berlalu tanpa menunggu jawaban imam. Hati imam merasa perih, ia yakin Anisa sudah lelah setelah bekerja sampai malam. Kini gadis itu masih harus mengerjakan skripsi. Semoga kamu sehat selalu, Nis, batin imam. Ia pun pergi ke kamarnya. Setelah imam pergi, Anisa kembali ke dapur. Ia mengecek meja makan dan membereskannya. Semua lauk yang tersisa ia pindahkan dari meja makan, supaya besok pagi meja itu sudah rapi. Ternyata imam yang belum menutup rapat pintu kamarnya pun melihat apa yang Anisa lakukan. Ia semakin kasihan pada gadis itu karena wajahnya terlihat begitu lelah. Apalagi Anisa yang biasa tinggal di tempat ber-AC sesekali mengelap keringat karena merasa gerah. Keesokan harinya saat imam hendak berangkat ke kampus, ia sarapan lebih dulu. Pagi itu sudah tersedia nasi goreng dan minuman di meja makan. Imam langsung melihat jam. Sepagi ini dia sudah masak. Apa dia sempat istirahat? Batinnya. Ia yakin semalam Anisa pasti bergadang karena mengerjakan skripsi. Sehingga imam khawatir gadis itu kurang istirahat. Pagi bu, sapa imam saat melihat ibunya datang ke ruang makan. Pagi. Wah, ternyata Anisa pintar juga ya. Padahal katanya dia belum pernah bekerja seperti ini loh, puji Lucy. Saat mereka duduk di meja makan, Anisa datang membawakan buah potong untuk mereka. Kamu sudah sarapan, Nis? Tanya Lucy. Sudah, Bu. Jawab Anisa berbohong. Mana sempat sarapan. Sejak bangun ia sibuk menyiapkan makanan untuk mereka. Kamu jangan bohong. Kapan kamu sarapan kalau jam segini semuanya sudah beres? Lebih baik kamu duduk di sini dan kita sarapan bersama, tegur imam. Maaf, Pak, saya di dapur saja,
jawab Anissa. Nis, benar apa kata Imam? Anggap saja kami keluargamu. Ayo sini duduk, kita makan sama-sama, ajak Lucy. Ia pun tidak tega jika Anissa makan di dapur sendirian. Gak apa-apa bu, saya bisa sambil mengerjakan yang lain, jawab Anissa. Ia berusaha menolak lagi. Rasanya tidak akan nyaman jika dirinya harus makan bersama mereka. Nis, anggap ini permintaan saya. Kebetulan saya tidak punya anak perempuan, kami juga cuma berdua. Jadi saya mau setiap makan, kamu gabung dengan kami agar suasananya lebih ramai. Ayo duduk, ucap Lucy tegas. Ia sengaja seperti itu agar Anissa tidak menolak lagi. Baik bu, sahutnya. Jika sudah seperti itu, Anissa pun tak berani menolak. Akhirnya ia terpaksa duduk di sebelah Lucy, sedangkan Imam duduk di hadapan Lucy. Kapan kamu ke kampus, Nis? Tanya Lucy. Dia ingin mencairkan suasana. Jika diizinkan, insya Allah hari ini saya mau ke kampus, Bu. Kebetulan kemarin saya tidak masuk, jadi ingin mengejar kelas yang ketinggalan, jawab Anissa. Tadi ia sengaja bangun lebih awal agar bisa menyelesaikan pekerjaannya pagi-pagi. Sebab hari ini Anissa ada rencana untuk pergi ke kampus. Kalau begitu bareng sama Imam aja, kan lumayan jadi hemat ongkos, usul Lucy. Anissa langsung menoleh. Saya naik ojek aja, Bu, jawab Anissa. Ia bingung jika pergi bersama Imam dan temannya melihat apa kata mereka nanti. Di sini jarang ada ojek. Lebih baik kamu berangkat sama saya, nanti pulangnya baru naik ojek, ucap Imam. Nah, betul itu. Udah, kamu bareng Imam aja, timpal Lucy. Tapi pekerjaan saya belum beres, Bu. Pak Imam kan harus berangkat pagi, sahut Anissa. Kerjaan kan bisa dikerjakan nanti. Lagian rumahnya masih rapi kok. Udah, kamu jangan ngeyel. Setelah sarapan, kalian berangkat ke kampus bersama, ujar Lucy. Duh, gimana ini? Aku gak akan nyaman kalau satu mobil sama beliau, batin Anissa. Sebenarnya sampai saat ini ia masih malu jika mengingat bagaimana sikapnya pada Imam dulu. Sehingga Anissa selalu berusaha menghindari pria itu. Selesai sarapan, Imam meminta Anissa untuk berganti pakaian. Lebih baik kamu ganti pakaian sekarang. Udah mandi kan? Tanya Imam. Sudah pak, sahut Anissa. Ya sudah, saya tunggu di mobil, ucap Imam sambil beranjak. Kemudian ia berpamitan pada ibunya. Terima kasih ya, kamu sudah menerima dia dengan baik, ucap Lucy. Awalnya ia khawatir Imam tidak suka ada pembantu yang tidak kompeten seperti Anissa. Bagaimanapun dia mahasiswiku, Bu. Jadi aku sudah menganggapnya seperti adik sendiri, jawab Imam. Ya sudah, kasihan dia orang tuanya gak ada. Jangan digalakin ya, Mam, pinta Lucy. Ia tahu bagaimana anaknya, sehingga Lucy berpesan seperti itu. Udah, ibu tenang aja. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam pergi ke mobilnya untuk memanaskan mesin mobil itu. Sambil menunggu Anissa, ia duduk di kursi kemudi. Sementara itu, Anissa yang sudah siap pun terlihat ragu-ragu. Mau taruh di mana mukaku kalau harus berhadapan sama dia terus? Gumam Anissa yang sedang berdiri di taman. Tadi ia keluar dari samping, sebab kamarnya memiliki akses ke pintu samping rumah itu. Anissa, kok kamu malah diam di sini? Tanya Lucy. Imam pun langsung menoleh ke sumber suara.